Hai, selamat datang kembali di channel Film Edik. Di kesempatan kali ini saya akan mereview serial film asal Korea lagi yaitu Hellbound. Film ini telah tayang di Netflix sebanyak 6 episode sampai video ini ditayangkan. Nah, video ini adalah rangkuman dari episode pertama sampai episode ketiga, dan akan menjadi part pertama di rangkuman film serial Hellbound ini. Selamat menonton! Inti dari film ini adalah tentang dosa atau pendosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan akan mendapatkan balasan secara brutal oleh makhluk yang diceritakan datang dari neraka. Film ini dimulai dengan cerita di mana ada sekelompok remaja tengah berada di kafe dan sedang melihat video tentang seorang pemuda yang tengah memberikan pidato. Pemuda di video tersebut menceritakan tentang kejadian yang terjadi di saat suatu makhluk mendatangi seseorang, dan memberikan jadwal tentang kematiannya serta memastikan bahwa seseorang tersebut pasti akan masuk neraka. Di waktu yang ditentukan akan ada 3 makhluk yang akan datang dari neraka untuk mencabut nyawa orang yang telah ditentukan tersebut. Salah satu pemuda yang menonton sangat tidak mempercayai perkataan pemuda yang ada di video tersebut, tetapi teman wanitanya menegaskan bahwa kejadian tentang hal-hal yang diceritakan oleh pemuda di video sudah viral di mana-mana. Di sisi lain kafe terdapat seorang lelaki duduk sendiri terlihat sangat cemas memperhatikan sekeliling dan memperhatikan jam yang ada di ponselnya. Di ponselnya saat ini menunjukkan pukul 1:19. Lelaki tersebut terus memperhatikan jamnya dan saat menyentuh jam 1:20, lelaki tersebut lantas menangis, seakan ketakutan dan semakin cemas dengan suasana di sekelilingnya. Tak lama terdengar seperti dentuman beberapa kali menimbulkan getaran hebat di kafe tersebut. Di saat kecemasan melanda lelaki tersebut, di saat itu pula muncul 3 makhluk menyeramkan berbadan besar berwarna hitam dengan mengeluarkan sejenis asap hitam dari sekujur tubuhnya. Sontak seluruh kafe dibuatnya kaget dan menimbulkan kekacauan di dalam kafe tersebut. Di saat bersamaan ketiga makhluk tersebut menghampiri lelaki tadi dan langsung menghajarnya hingga terpental kerak yang ada di kafe itu. Dengan masih kesakitan hingga berdarah, lelaki itu lari keluar kafe menuju jalanan. Tak tinggal diam, makhluk tadi mengejar sang pemuda ke jalanan dan lagi-lagi menimbulkan kekacauan di jalanan. Mobil yang ada hancur dibuatnya. Masih dalam pengejaran, terlihat satu makhluk melompat dari satu mobil ke mobil lain untuk menghentikan targetnya. Di saat sudah tersudutkan, lelaki tersebut bersembunyi di bawah mobil yang ada namun tidak menguntungkannya. Salah satu makhluk menariknya keluar dan lantas melemparkannya ke makhluk yang lain. Pembantaian pun dimulai dengan pukulan serta bantingan ke sana-sini. Setelah puas menyiksa lelaki tersebut, ketiga makhluk itu meletakkan tangan mereka ke atas lelaki tersebut dan disusul dengan cahaya yang keluar serta teriakan kesakitan lelaki itu. Sinar yang keluar menyebabkan lelaki tersebut hangus terbakar. Hanya sekujur tubuhnya yang benar-benar hangus seperti terbakar, tapi tidak dengan sekelilingnya. Setelah selesai, makhluk-makhluk itu pun pergi dengan cara melewati sejenis portal untuk ke dimensi lain. Berita tersebut langsung sangat membuat kehebohan di kota itu dan membuat para polisi mulai melakukan investigasinya. Beberapa polisi diberikan tugasnya masing-masing termasuk Ki Ung-hun sang pemeran utama di serial ini. Dia ditugaskan dengan Yoon Pyo. Mereka pun diberikan tugas untuk menyelidiki organisasi Kebenaran Baru yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Dari situ mereka lantas menyelidiki dengan datang ke TKP. Di perjalanan menuju TKP, Yoon Pyo membaca tentang Kebenaran Baru dan mengetahui ada kemungkinan anggota radikal dari organisasi tersebut membentuk Arrowhead. Setelah sampai di TKP mereka pun berkeliling dan beruntungnya mereka bertemu dengan ketua organisasi tersebut yang tengah memberikan pidato langsung di sekitar TKP tentang dosa neraka dan kebijaksanaan. Ketua organisasi tersebut adalah pemuda yang berada di video yang para remaja tonton di kafe awal mula skin film ini muncul. Ketua organisasi itu disebut Ketua Jung dengan nama lengkap Jung Jin-soo. Ketika sedang mengobrol Ki Ung-hun pun melihat putrinya sedang membantu anggota organisasi lain. Kagetnya ternyata putrinya tersebut juga masuk ke dalam organisasi Kebenaran Baru itu. Setelah berbincang pun Ki Ung-hun lantas menyuruh putrinya untuk pulang karena sudah larut malam.
Setelah itu Kyung Hun dan rekannya kembali bertanya kepada Ketua Jung, dan mereka pun mengobrol dari TKP menuju kediaman Ketua Jung dengan naik kereta disambung berjalan kaki. Di perjalanan, Ketua Jung bercerita tentang dirinya yang dulu adalah seorang anak yang tinggal di panti asuhan dan sudah lekat dengan hal keagamaan, tetapi sempat terpikir dirinya ingin mengakhiri hidupnya karena tidak menemukan arti kehidupan. Dia menunggu sampai usia 20 tahun karena di usianya itu dia bisa keluar dari panti dan bisa menjelajah sampai ke dataran Tibet agar tidak meninggalkan jejak untuk mengakhiri hidupnya. Tidak disangka di dataran Tibet itu dia pertama kali melihat kejadian yang sama persis dengan kejadian hari ini, di mana ada 3 makhluk yang sedang menyiksa dan menghanguskan seseorang. Di saat itulah Ketua Jung mendapatkan arti dari kehidupan dan mulai bepergian ke seluruh tempat demi mencari kehendak Tuhan. Di tengah perjalanan Ketua Jung berbicara kepada Kyung Hun dan menceritakan bahwa dia sudah mengetahui istri dari Kyung Hun sudah meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh seorang lelaki. Ketua Jung mengetahui cerita tersebut langsung dari putri Kyung Hun itu sendiri. Setelah sampai mereka pun berpamitan dan Kyung Hun kembali pulang bertemu dengan putrinya. Malamnya Kyung Hun melihat internet dan membaca artikel-artikel tentang kebenaran baru dan Ketua Jung. Di saat itu dia melihat artikel tentang pengacara Min Hye-jin dari firma Sodo yang memimpin korban dari kebenaran baru. Sekilas dia pun teringat dengan pembicaraannya bersama Ketua Jung tentang istrinya dan dia pun lantas teringat kejadian tersebut di saat hari di mana istrinya tewas terbunuh. Di malam yang sama terdapat seorang pedagang yang sedang berbenah menutup dagangannya. Wanita tersebut adalah Park Jung-ja yang akan pulang lebih awal. Sesampainya di rumah dia dikagetkan dengan kemunculan anak-anaknya Hayul dan Enyul yang belum tidur dan malah memberinya kejutan ulang tahun. Saat sedang asyik mereka dikejutkan dengan kemunculan sesosok makhluk besar yang hanya nampak kepalanya saja. Makhluk itu memberitahukan jika Park Jung-ja akan meninggal dalam waktu 5 hari ke depan pada pukul 3 sore dan sudah dipastikan masuk ke neraka. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Park Jung-ja, makhluk itu pun lantas menghilang. Di lain waktu terdapat seorang yang menyebut dirinya anggota Arrowhead sedang melakukan siaran langsung di internet dan menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Dia menjelaskan dan bertanya dosa apa yang sudah lelaki tersebut lakukan hingga mendapatkan hal tersebut di siang bolong. Dia pun mengingatkan polisi untuk mengungkap dosa yang sudah dilakukan oleh lelaki tersebut dan menceritakannya kepada halayak ramai. Sesaat live dia pun menunjukkan video seorang lelaki yang memberikan penjelasan atau gagasannya tentang kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, dan menyebutkan jika yang terjadi adalah kesalahan manusia itu sendiri yang mempercayai suatu gagasan yang salah. Dan anggota Arrowhead tersebut tidak terima dengan penjelasan lelaki itu dan memutuskan untuk menyiksa lelaki tersebut dengan memukulinya hingga babak belur dan direkam serta disebarkan videonya kepada penontonnya. Keesokan harinya Kyung Hun tiba di tempatnya bekerja dan mendapati novelis atau lelaki yang dipukuli oleh Arrowhead berada di salah satu ruangan dengan pengacaranya. Pengacara tersebut adalah pengacara Min Hye-jin dari firma Sodo. Dan disitulah pertemuan pertama mereka terjadi. Di lain ruangan rekannya Eunpyo menginterogasi para remaja pelaku pemukulan novelis tersebut dan mereka adalah anggota dari Arrowhead. Setelah berbincang sejenak dengan pengacara Min, Kyung Hun pun memberikan kartu namanya dan mereka lantas berpisah dengan kebingungan tentang kebenaran baru, Arrowhead dan makhluk yang muncul tempo hari. Sesampainya di kantor, pengacara Min mendapati ada seorang perempuan yang ingin menemuinya. Dia adalah Park Jung-ja. Park Jung-ja sendiri ingin menemui pengacara Min berniat meminta bantuan. Pengacara Min pun bertanya bantuan apa yang bisa dia berikan. Park Jung-ja meminta agar pengacara Min membantunya mengurus semua hal dengan kebebasan baru. Diketahui bahwa Park Jung-ja sebelum ke kantor pengacara Min sudah sebelumnya menemui Ketua Jung untuk konsultasi perihal hal yang sudah dia alami. Dan Ketua Jung memberikan penawaran untuk memberikan Park Jung-ja uang sebesar 3 miliar won dengan syarat, pada saat waktunya tiba untuk penghakiman akan direkam seluruhnya dan akan dinamakan demonstrasi. Di situ Park Jung-ja mengiyakan dikarenakan percaya akan kematiannya yang beberapa hari lagi. Sementara itu Park Jung-ja meminta agar pengacara Min mengurus semua hal tentang uang yang akan diberikan oleh Ketua Jung bisa benar-benar diberikan secara utuh kepadanya. Uang itu nantinya untuk kebutuhan anaknya jika memang benar dirinya akan meninggal pada hari yang sudah ditentukan. Pengacara Min awalnya tidak ingin ikut campur karena kelihatan tidak masuk akal.
Tapi setelah menerima masukan dari rekannya, akhirnya pengacara Min pun setuju membantu Park Jung-ja mengurus semuanya. Di rumahnya, pengacara Min berbincang dengan ibunya yang sedang mengidap penyakit kanker. Pengacara Min tinggal hanya berdua dengan ibunya. Esoknya di kantor kepolisian sedang diadakan rapat mengenai hal yang terjadi belakangan ini. Di saat itu pula hasil dari autopsi korban keluar dan yang sangat mengherankan, korban terbakar bukan dari zat atau bahan yang ada di bumi. Korban terbakar dengan cara hal-hal yang mistis dan membuat kepala polisi sedikit kacau. Kyung-hun pun berada dalam rapat tersebut dan menerima panggilan dari pengacara Min. Di situ terlihat pengacara Min meminta agar Kyung-hun datang dalam pertemuan yang diadakan oleh mereka antara Kebenaran Baru dan Park Jung-ja. Dan benar saja, sesampainya di rumah Park Jung-ja, Kyung-hun sudah mendapati beberapa orang termasuk Ketua Jung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan masalah uang yang akan diberikan oleh Kebebasan Baru dan rencana agar demonstrasi pun berjalan. Rumah Park Jung-ja pun disiapkan untuk lokasi yang akan dijadikan demonstrasi tersebut. Dalam perbincangan tersebut terdapat hal atau rahasia tentang Park Jung-ja. Ternyata kedua anaknya sama-sama berbeda ayah, atau bisa disimpulkan bahwa Park Jung-ja bukan wanita baik-baik. Setelah selesai pembicaraan yang panjang lebar, mereka pun menuntaskan pertemuan tersebut. Kyung-hun bertanya kepada pengacara Min apa yang akan dia lakukan terhadap anak-anak Park Jung-ja. Dan pengacara Min pun berencana untuk membawa kedua anak itu ke saudaranya yang berada di Kanada. Berita tentang Park Jung-ja pun tersebar dengan sangat cepat di media sosial, khususnya live streaming yang diadakan oleh Arrowhead pun mulai mengangkat berita tersebut. Namun pihak Arrowhead sendiri belum mengetahui tentang orang yang akan didemonstrasikan, yaitu Park Jung-ja. Di saat sedang live streaming muncullah satu akun yang membocorkan hal tersebut, dari nama anak dan masalahnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata orang itu adalah rekan dari Kyung-hun. Dia adalah Eun-pyo yang ternyata termasuk orang yang mendukung Arrowhead. Dan beritanya pun tersebar luas sampai foto Park Jung-ja dan anaknya pun langsung tersebar begitu saja di media sosial. Berita tersebut membuat pengacara Min dan Kyung-hun panik dan bergegas memberangkatkan anak-anak Park Jung-ja malam itu juga ke Kanada. Di sisi lain terdapat skin anak Kyung-hun, Hee-jung, yang sedang bersama Ketua Jung akan melakukan balas dendam untuk kematian ibunya itu. Ketua Jung ternyata memperalat atau mendoktrin Hee-jung agar bisa melakukan hal itu dengan alasan penghakiman dunia. Diketahui bahwa pembunuh ibunya tersebut bebas berkeliaran setelah bebas dari hukuman penjara yang diterimanya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dari alasan itulah Ketua Jung mulai meyakinkan Hee-jung untuk bisa membalaskan dendam untuk ibunya. Diyakini bahwa Hee-jung merasa bersalah atas kematian ibunya. Dia berpikir karena dialah ibunya meninggal. Flashback sedikit, ibunya meninggal akibat Hee-jung lupa memberikan seragam untuk ayahnya sepulang sekolah. Dan saat itu digantikan oleh ibunya untuk mengantarkan seragam tersebut kepada ayahnya, dan naasnya ibunya tewas terbunuh pada hari itu 6 tahun yang lalu. Kembali ke Kyung-hun, pengacara Min bergegas menjemput dan membawa keluarga Park Jung-ja ke bandara dan Kyung-hun pun menyusulnya. Selama perjalanan ke bandara, pengacara Min dibuat tidak nyaman dengan beberapa orang yang memperhatikannya, dikarenakan sudah banyak pendukung Arrowhead di luar sana yang sudah mengetahui identitas Park Jung-ja dan anak-anaknya. Beruntungnya mereka, anak-anak Park Jung-ja dengan selamat sudah menaiki pesawat dengan aman. Namun di sini sang adik menanyakan kepada kakaknya apakah ibu akan menyusul kita nantinya. Seketika sang kakak pun menangis karena sudah paham atas kejadian yang akan terjadi dan mengetahui kebenaran jika ibunya akan meninggal beberapa hari lagi. Terdapat skin di mana Hee-jung mulai melakukan pembalasan untuk ibunya. Dia dan Ketua Jung mendatangi pembunuh ibunya dan langsung membuatnya pingsan agar bisa dibawa ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut ternyata tempat itu adalah tempat untuk kremasi. Mereka berniat membakar penjahat tersebut dengan alasan pembalasan atas apa yang sudah dilakukannya 6 tahun lalu. Setelah membakar orang tersebut, Ketua Jung lantas memindahkan jasadnya ke suatu wilayah yang sepi dengan tujuan agar memanipulasi kejadian tersebut seakan-akan seperti kejadian demonstrasi milik Park Jung-ja waktu itu. Di tempat tersebut paginya sudah penuh dengan awak media yang ingin meliput dan mereka datang sebelum para polisi datang. Kyung-hun datang paginya ke kantor dan kepala polisi memperlihatkan berita di televisi tentang mayat yang ditemukan itu. Kepala polisi pun bertanya kepada Kyung-hun apakah dia tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Kyung-hun pun meyakinkan kepala polisi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu semua.
Dan kepala polisi meminta agar besok saat demonstrasi dilaksanakan untuk bisa meringkus pelakunya. Keesokan harinya pun demonstrasi digelar dengan keadaan yang sangat ramai oleh penduduk yang ingin melihat. Tidak ketinggalan awak media sudah mempersiapkan diri meliput segalanya. Rumah Park Jung-ja pun dibuat sebagai tempat demonstrasi, tembok rumahnya dihancurkan agar bisa terlihat jelas dari luar dan disiapkan satu kursi di ruangan tersebut untuk Park Jung-ja duduk. Sementara itu para polisi bersiaga di sekitaran lokasi. Di tempat lain, kantor polisi awal terlihat tenang dengan Kyung-hun sedang menelepon kepolisian di daerah lain. Kyung-hun meminta rekaman CCTV yang ada di sekitaran TKP tempat yang sebelumnya terjadi pembunuhan atas orang yang sudah membunuh istrinya. Setelah selesai menelepon tiba-tiba datang sekelompok orang merusak dan memukuli anggota polisi yang ada termasuk Kyung-hun. Mereka adalah para anggota Arrowhead, perkelahian pun terjadi dengan dimenangkan pihak kepolisian. Kembali ke tempat demonstrasi. Setelah beberapa saat muncul beberapa orang memakai topeng serba putih berbaju rapi, mereka adalah anggota kebebasan baru dan kebetulan mereka adalah donatur terbesar untuk acara demonstrasi ini, untuk mereka dipersiapkan kursi-kursi tepat di depan ruangan tempat Park Jung-ja duduk. Tak lama setelah persiapan, tiba saatnya Park Jung-ja masuk ke ruangan tersebut dan mulai duduk karena waktu hanya beberapa menit tersisa hingga pukul 3 sore. Kyung-hun beserta rekannya tiba dengan penuh luka karena perkelahian di kantor kepolisian tadi. Setelah semuanya siap, hitung mundur pun dimulai setelah pidato disampaikan oleh anggota kebebasan baru yang lain. Setelah hitung mundur selesai, semua yang hadir pun terdiam menunggu kejadian apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat terdengar dentuman beberapa kali seperti yang terjadi di kafe pada awal Skin. Dan tak lama semua dikagetkan dengan kemunculan 3 makhluk keluar dari dinding rumah itu. Sontak semua kaget dan makhluk tersebut tanpa basa-basi menyerang Park Jung-ja dengan pukulan, bantingan serta tusukan kepada lengannya. Semua orang yang menyaksikan secara langsung ataupun lewat layar kaca hanya bisa pasrah. Kyung-hun yang melihat langsung kejadian itu dengan spontan mendekati makhluk tersebut dengan melancarkan tembakan beberapa kali namun tidak berdampak apapun kepada makhluk itu, hanya saja salah satu makhluk yang ditembakinya menyerangnya dengan pukulan hingga terpental dan Kyung-hun pun lantas pingsan. Penyiksaan Park Jung-ja diakhiri dengan sinar yang sama seperti korban-korban sebelumnya hingga Park Jung-ja pun hangus terbakar. Setelah selesai ketiga makhluk tersebut menghilang melewati portal entah kemana mereka pergi. Dan seketika hampir seluruh penonton termasuk rekan Kyung-hun, Eunpyo bertekuk lutut seperti sedang menyembah ataupun sejenisnya, hanya beberapa orang yang tidak melakukannya, yaitu pengacara dan rekannya, dan kepala polisi. Kyung-hun pun tersadar dan sedang berada di rumah sakit yang sangat sepi, dia pulang di perjalanan pun sangat sepi. Sesampainya di rumah dia mendapati putrinya belum juga pulang dan langsung meneleponnya, hanya saja nomornya tidak aktif. Lantas Kyung-hun pun kembali beristirahat. Keesokan harinya Kyung-hun bergegas berangkat kerja seperti biasa. Di sepanjang jalan masih terasa sangat sepi, hanya beberapa mobil saja yang terlihat di perjalanan. Setelah sampai di kantornya dia pun mendapati kantornya juga sangat sepi. Dia segera melihat rekaman CCTV yang sudah dikirimkan kepadanya. Kagetnya dia, setelah mengetahui bahwa pelaku yang berada di lokasi kejadian adalah anaknya sendiri Hee-jung. Sesaat terhenti, Kyung-hun memperhatikan berita di layar televisi di kantornya. Kyung-hun melihat berita tentang Ketua Jung yang sedang jadi topik utama, dan di acara itu pun Ketua Jung diwawancarai secara online. Ketua Jung menyebutkan jika manusia jangan pernah mengabaikan pesan Tuhan yang disampaikan secara supranatural akhir-akhir ini. Dalam wawancaranya tersebut sekilas Ketua Jung memperlihatkan isi lemari pakaiannya agar Kyung-hun bisa menyadari jika ada sweater milik putrinya yang terpajang di lemarinya, sehingga Kyung-hun bisa segera mungkin menemui Ketua Jung dan mengetahui kalau anaknya Hee-jung sedang bersamanya. Dan seperti biasanya anggota Arrowhead yang selalu menayangkan live streaming langsung memberikan ulasan tentang apa yang sudah terjadi dan telah menyebarluaskan identitas non-anggota kebebasan baru atau Arrowhead yang di-cap sebagai pengkhianat. Mereka adalah Kyung-hun dan pengacara Min dan rekan-rekannya. Dengan keadaan panik, pengacara Min lantas bergegas akan membawa ibunya pergi dari situ menuju ke luar negeri pada hari itu juga. Dan Kyung-hun langsung berangkat menuju kediaman Ketua Jung untuk menjemput putrinya.
Sesampainya di lingkungan kediaman Ketua Jung, Ki Ung-hun dibuat kaget dengan penampakan puluhan tenda-tenda dan beberapa orang yang sepertinya sengaja menginap di sekitaran kediaman Ketua Jung. Tanpa pikir panjang, Ki Ung-hun pun mencoba menerobos masuk tapi selalu dihalangi oleh orang-orang yang menunggu Ketua Jung. Dengan susah payah Ki Ung-hun menerobos dan berhasil masuk ke kamar Ketua Jung. Tapi, tidak nampak Ketua Jung maupun putrinya di sana. Setelah melihat-lihat isi kamar Ketua Jung, Ki Ung-hun pun keluar. Saat hendak keluar pun Ki Ung-hun masih diganggu oleh segerombolan orang-orang di luar yang sedang menunggu Ketua Jung. Ki Ung-hun dipukuli sampai terjatuh, sampai ponselnya pun terlepas dari genggamannya. Beberapa saat dipukuli oleh segerombolan orang, ponsel Ki Ung-hun pun berbunyi. Ternyata ada panggilan video masuk ke ponselnya, itu adalah panggilan dari Ketua Jung. Dengan emosi yang memuncak, Ki Ung-hun bertanya keberadaan anaknya dan Ketua Jung. Dari situ Ketua Jung yang menyelamatkan Ki Ung-hun dari amuk masa dengan cara berbicara lewat panggilan video yang berlangsung. Ketua Jung meyakinkan para pengikutnya untuk melepaskan Ki Ung-hun dan mengizinkannya untuk pergi. Di sisi lain, pengacara Min yang sedang bergegas merapikan barang-barangnya untuk dibawa pergi, dia mendapati sebuah amplop coklat kiriman dari seseorang. Di situ disebutkan seorang pendeta yang pernah ada kedekatan dengan Ketua Jung beberapa tahun lalu. Dan pendeta tersebut yang telah meramalkan akan terjadi kehebohan yang disebabkan oleh Ketua Jung. Pengacara Min pun lantas bergegas berangkat berdua dengan ibunya, namun bukan ke bandara, melainkan ke kantor tempat dia bekerja. Sesampainya di sana, pengacara Min menyuruh ibunya untuk menunggunya di parkiran di dalam mobil. Sambil berjalan menaiki anak tangga, dia menelepon rekannya menanyakan keberadaan rekannya tersebut. Setelah sampai dan sambil menelepon, rekannya dalam keadaan penuh luka sehabis dipukuli oleh kelompok Arowet dan darah yang membasahi tubuhnya pun memberitahu kalau dia sangat ketakutan, dan menyuruh pengacara Min untuk berhenti mengurus segala sesuatu tentang kebenaran baru, dan pengacara Min pun kaget melihat keadaan kantor yang porak-poranda, terlihat sangat berantakan. Seketika pengacara Min teringat akan ibunya yang berada di dalam mobil sendirian. Benar saja, anggota Arowet pun datang dan melihat mobil pengacara Min terparkir dengan ibunya yang berada di dalam mobil sendirian. Tanpa banyak bicara, mereka menarik keluar dan memukuli ibu dari pengacara Min. Sesampainya di lahan parkir, pengacara Min melihat ibunya sedang dikeroyok dan berniat membantu. Namun sayang, anggota Arowet yang isinya kebanyakan lelaki itu pun memukuli pengacara Min sampai babak belur tak berdaya. Pengacara Min menatap ibunya yang sudah tak berdaya terbaring di lantai, merasa sangat menyesali semua itu. Saat anggota Arowet pergi, pengacara Min langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Dan dengan sigap perawat dan dokter membawa ibunya ke ruang intensif. Sambil menunggu dengan cemas, pengacara Min dibuat tidak nyaman dengan tatapan para orang-orang yang sedang berada di ruang tunggu tersebut. Orang-orang menatap dengan sangat sinis, diketahui karena anggota Arowet yang melakukan live streaming sebelumnya membocorkan identitas para pengkhianat menurut versi Arowet dan kebebasan baru, dan di situ terdapat pengacara Min dan polisi Ki Ung-hun. Dengan penuh kecemasan dan penasaran, pengacara Min memasukin ruangan tempat ibunya dirawat dan mendapati ibunya sudah terbujur kaku tanpa dirawat oleh para staf yang ada. Pengacara Min memastikan kondisi ibunya dan mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Dia pun meninggalkan ibunya di rumah sakit itu untuk pergi ke tempat di mana amplop itu dikirimkan, yaitu gereja masa depan. Di lain waktu, Ki Ung-hun diberikan lokasi tempat di mana Ketua Jung berada. Dan itu adalah yayasan tempat dulu Ketua Jung tinggal yang sudah tidak terawat. Sesampainya di tempat tersebut, Ki Ung-hun mencari ke setiap sudut bangunan tersebut dan tidak melihat Ketua Jung ataupun anaknya. Tak lama terdengar bunyi piano dari lantai atas dan Ki Ung-hun pun bergegas menghampiri asal suara tersebut. Nampaklah Ketua Jung di salah satu ruangan bangunan tersebut dan Ki Ung-hun menodongkan pistol ke arah Ketua Jung sembari menanyakan keberadaan putrinya. Ketua Jung menceritakan tentang pengalaman atau masa lalunya dulu, dan memberitahukan jika putrinya Ki Ung-hun sedang berada di rumah Ki Ung-hun sendiri, akan tetapi Ketua Jung meminta waktu kepada Ki Ung-hun untuk selesai bercerita segala sesuatu tentangnya. Dan didapati fakta bahwa Ketua Jung pun pernah mendapatkan tita atau ramalan jika 20 tahun mendatang dia akan mati dan akan masuk ke dalam neraka. Dan waktu yang ditentukan tersebut adalah malam ini di mana Ketua Jung dan Ki Ung-hun bertemu di bangunan yayasan tersebut. Kembali ke skin pengacara Min.
Sesampainya di gereja masa depan, pengacara Min dipersilahkan masuk oleh seorang pendeta bernama Kim Jeong-chil. Pengacara Min pun dipersilahkan masuk dan dia langsung bertanya mengenai Ketua Jung kepada Pendeta Kim, dan Pendeta Kim tanpa segan memberikan informasi yang dia punya tentang Ketua Jung yang salah satunya adalah tentang ramalan 20 tahun lalu yang menyebutkan kalau Ketua Jung akan meninggal dan masuk ke neraka. Percakapan antara mereka berdua direkam oleh Pendeta Kim. Saat pengacara Min meminta salinan rekaman itu kepada Pendeta Kim, pendeta langsung menghapus rekaman tersebut dari komputernya dan dengan santai berbicara bahwa dia tidak bisa memberikan rekaman tersebut atas perintah Ketua Jung, serta Pendeta Kim juga menceritakan bahwa dia akan menjadi pengganti peran ketua untuk kebebasan baru atas perintah Ketua Jung dan di situ juga Pendeta Kim diberikan kehormatan dari Ketua Jung untuk melenyapkan pengacara Min untuk selamanya. Pengacara Min ketakutan dan lari menuju mobilnya. Saat akan mendekati mobilnya, dia pun sudah ditunggu oleh beberapa anggota Arrowhead, dan tanpa basa-basi mereka dan Pendeta Kim menghajar pengacara Min secara brutal sambil menjelaskan jika kebebasan baru yang sekarang dia pimpin akan berbeda dengan kebebasan baru sebelumnya. Dan pengacara Min pun terbujur kaku tak bernafas di bawah jembatan dengan penuh luka. Di saat bersamaan, di bangunan yayasan pun sudah mulai memasuki waktu yang ditentukan untuk penghakiman Ketua Jung. Seperti biasa, 3 makhluk muncul untuk segera mengakhiri hidup Ketua Jung secara brutal. Sebelum itu terjadi, Ketua Jung meminta dan memohon agar Ki Ung Hun merahasiakan tentang kematiannya dengan alasan jika kematian Ketua Jung tersebar, akan membuat kepanikan yang teramat sangat. Jika kerahasiaan terjaga maka keadaan akan lebih tenang tanpa ada kepanikan. Ki Ung Hun hanya terdiam, dan pada akhirnya Ketua Jung pun tewas di tangan para makhluk yang jadi bahan topik pembahasannya selama ini. Part 1 pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di part 2 dan video-video selanjutnya. Salam Film Edik.